Bab 5. Tanda lahir, petir ungu. Hailey Ye panik, rasa panik yang tidak pernah ada sebelumnya, sedangkan di dalam rasa panik ini bercampur rasa malu dan marah yang sangat kuat. Barusan Louis Lu membantunya, kesan Hailey Ye padanya sudah berubah, dengan pikiran berencana walaupun bukan adiknya sendiri, namun juga bisa menjadi teman, jadi bicara dengannya. Namun siapa tahu ternyata terjadi pemandangan seperti ini. Hailey Ye memiliki perasaan keluar dari lubang serigala, masuk dalam kandang harimau. Dengan marah meronta ingin berdiri, namun hal yang dia lihat selanjutnya membuat Hailey Ye tertegun. Louis Lu memiliki sebuah rahasia, yaitu di bagian luar pahanya ada sebuah tanda lahir berbentuk petir berwarna ungu. Anak-anak di dalam panti asuhan tahu tanda lahir ini. Tentu saja 7 kakak perempuannya juga tahu. Jadi saat Hailey Ye melihat petir ungu ini, dia tahu pemuda di depannya adalah Louis Lu, adiknya yang telah terpisah selama 15 tahun. Louis Lu kecil, sungguh kamu, kakak mengira tidak bertemu denganmu lagi. Hailey Ye berdiri memeluk Louis Lu, air mata tidak hentinya mengalir deras, seperti tanggul sungai yang jebol. Hidung Louis Lu juga terasa pedas. Tidak berubah, semuanya tidak berubah, kakak pertama tetaplah kakak pertama itu, waktu 15 tahun sama sekali tidak membuat hubungan keduanya berubah jauh, sebaliknya semakin dekat. Louis Lu sangat tersentuh, diam-diam bersumpah, seumur hidup pasti akan berusaha keras melindungi kakak. Hanya saja, kenapa selalu merasa ada yang janggal? Dengan cepat Louis Lu menyadari ada yang tidak beres, lalu tertawa pahit berkata, "Kak, biar aku pakai celana dulu." Wajah cantik Hailey Ye memerah, namun dengan cepat melotot pada Louis Lu, sedang malu apa, kakak juga bukannya tidak pernah melihat. "Bukan Kak, ada orang luar." "Ah!" Hailey Ye berseru terkejut, tiba-tiba menyadari, di tempat ini tidak hanya mereka berdua. Buru-buru berlari memeriksa Harvey, menyadari dia masih pingsan, Hailey Ye baru menghela napas lega. Takutnya Harvey bermimpi pun juga tidak akan menyangka, dalam waktu sebentar ini, dia akan melewati sebuah pemandangan yang bernilai sangat tinggi. Porsche 911 menyala sekali lagi. Yang menyetir adalah Hailey Ye, Louis Lu duduk di kursi sebelah pengemudi. Kakak adik tidak bertemu bertahun-tahun, tentu saja ada topik yang tidak habisnya dibicarakan. Salah satunya yang paling Hailey Ye pedulikan adalah bagaimana Louis Lu bisa selamat dari kebakaran 15 tahun yang lalu itu. Dan juga, sebenarnya apa yang sudah dia alami 15 tahun ini. Louis Lu menjelaskan satu persatu, namun tidak mengatakan perihal 5 tahun dia berperang, hanya berkata 15 tahun ini ikut berlatih dengan pendeta Tao tua di gunung. Selesai mendengarkan, Hailey Ye melotot galak padanya, "Apa kamu sedang membicarakan cerita dongeng pada kakak?" Dia tentu saja tidak akan percaya hal yang tidak masuk akal seperti ini. Sejujurnya kakak tidak percaya, Louis Lu juga sangat tak berdaya. Untungnya Hailey Ye tidak melanjutkan mempermasalahkan, berkata dengan bersemangat. "Bila kakak-kakakmu yang lain tahu kamu masih hidup, lagi pula tumbuh menjadi seorang bocah tampan, tidak tahu bagaimana suasana hati mereka. Hehe, rahasiakan dulu, aku bersiap memberikan kejutan satu persatu pada mereka." "Kamu sungguh nakal." Hailey Ye menunjukkan senyum mengerti. Keduanya mengobrol sepanjang jalan, waktu berlalu cepat, saat tersadar, sudah tiba di Hailey Court. Saat keduanya memasuki gedung Hailey Court sambil mengobrol dan tertawa, semua orang menunjukkan ekspresi sulit percaya. Dewi dingin mereka, sejak kapan sedekat ini dengan seorang pria? Celaka, patah hati. Malam ini pasti ada banyak orang yang tidak bisa tidur. Sedangkan hal pertama yang dilakukan Hailey Ye kembali ke perusahaan adalah menyuruh manajer departemen personalia, Jacob Liu, pergi. Tidak menunda-nunda. Hailey Ye adalah seorang wanita yang tegas. Jabatan manajer departemen personalia kosong, Hailey Ye mengedipkan mata pada Louis Lu. "Louis Lu kecil, apa tertarik menjadi manajer?"
Louis Lu tertawa pahit menggelengkan kepala, lebih baik jangan, aku tidak mengerti sedikitpun mengelola perusahaan. Walaupun dia adalah Raja Tianxia, 36 gang bawahannya adalah jenderal dewa yang terkenal, namun ini tetap berbeda dengan mengelola perusahaan. Mengelola Tianxia hanya memerlukan kekuatan yang kuat, namun mengelola perusahaan, memerlukan berbagai macam peraturan dan sistem. Louis Lu tidak pandai dalam hal-hal ini. Namun Hailey berkata, tidak apa-apa, hanya menyuruhmu memiliki jabatan saja, bila ada yang tidak dimengerti, Titan akan mengajarimu. Titan Gu adalah sekretaris Hailey, hubungan keduanya sangat baik, di perusahaan adalah atasan dan bawahan, dalam kehidupan pribadi adalah sahabat baik. Karena kakak pertama bicara seperti ini, Louis Lu hanya bisa menyanggupi dulu, bila merasa tidak cocok, bisa mundur setiap saat. Keduanya sedang bicara, Titan Gu mengetuk pintu dan berjalan masuk. Dia adalah seorang wanita seksi, berusia kira-kira 25-26 tahun, mengenakan seragam kantor, sepasang bokong dan kakinya yang jenjang terbungkus stocking hitam, saat berjalan bergoyang-goyang. Kacamata dengan bingkai merah jambu menutupi tahi lalat di bawah matanya. Secara keseluruhan, paras Titan Gu sangat cantik, di dalam perusahaan hanya berada di peringkat kedua setelah Dewi Dingin, Hailey. Namun Louis Lu hanya melihat sebentar, memalingkan tatapan, di dalam hatinya, wanita manapun tidak sebanding dengan 7 kakak perempuannya. Titan, kamu kebetulan datang, aku perkenalkan seseorang padamu. Hailey tersenyum berkata, dia adalah adikku, Louis Lu, aku bersiap memberikan jabatan manajer yang kosong padanya, bagaimana menurutmu? Seiring tatapan Hailey, Titan Gu melirik Louis Lu sebentar, namun ekspresinya seperti sedang merenung. Barusan saat di luar, dia mendengar rekan-rekan kerja membicarakan CEO kembali membawa seorang pria muda tampan. Titan Gu tentu saja tidak percaya, karena dia tahu selera CEO sangat tinggi, bukan siapapun bisa disukainya. Namun sekarang kelihatannya, CEO benar saja merosot. CEO Ye, ada hal yang aku tidak tahu harus katakan atau tidak. Walaupun hubungan keduanya baik, namun di dalam perusahaan, Titan Gu tetap sangat tahu batas, memanggil Hailey sebagai CEO Ye. Hailey tersenyum berkata, semuanya orang sendiri, ada apa katakan langsung. Akhirnya Titan Gu mendorong bingkai kacamata di atas batang hidungnya, berkata, aku merasa perusahaan akan segera masuk pasar, lebih baik jangan terlalu mudah mengubah tingkatan pengelola, terutama jabatan manajer departemen personalia, lebih baik kosong juga tidak seharusnya membiarkan Tuan Lu ini menjabat. Oh, katakan alasannya. Titan Gu berpikir sebentar, terakhir mengatakan 2 kata, rumor. Apa kamu juga merasa Louis Lu adalah pria muda peliharaanku? Hailey begitu cerdas, segera mengerti maksudnya. Titan Gu berkata, bukan aku mengira, melainkan semua orang mengira seperti ini. Perusahaan akan segera masuk pasar, bila di saat ini tersebar gosip Hailey menendang pegawai lama demi seorang pria muda naik jabatan, pasti akan merusak reputasi perusahaan. Bagaimana mungkin Hailey tidak mengerti prinsip ini, namun dia tidak banyak menjelaskan, melambaikan tangan berkata, aku sudah memutuskan, mulai sekarang Louis Lu adalah manajer departemen personalian perusahaan kita, Titan, kamu bawa dia beradaptasi dengan lingkungan. Bersambung.